Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salma dari kelas PAID dengan NIM 2012100103. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari pembelajaran Masailul Fiqhiyah dengan menyampaikan sebuah materi setelah UTS berjudul poligami. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai materi poligami. Poligami sendiri apa sih? Kira-kira teman-teman pasti udah sering kan mendengar kata-kata ini, karena poligami pun juga terjadi di sekitar kita saat ini. Dimana poligami ini sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dengan wanita, di mana salah seorang dari mereka, yaitu si laki-laki ini, melakukan perkawinan lebih dari satu kali dengan wanita lainnya. Jadi intinya seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang, seperti itu ya teman-teman. Nah, dasar hukum poligami sendiri ini tercatat dan termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang berarti teman-teman, dimana jika kamu ingin menikahi salah seorang wanita yatim, tapi kamu tidak mampu berlaku adil kepadanya, maka nikahilah wanita lain yang kamu sukai. Boleh 2, 3, ataupun 4. Tetapi jika kamu juga tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja wanita dari yang kamu sukai, ataupun budak yang kamu miliki. Nah, itu lebih baik dari segala sesuatu, dan kamu agar terhindar dari sifat-sifat yang zalim. Nah, asbabun nuzul dari ayat Quran ayat An-Nisa ayat 3 ini juga teman-teman, di mana Al-Kisah itu diceritakan Aisyah didatangi oleh salah seorang lelaki yang dia bercerita di mana ia itu menikahi salah seorang yatim piatu, yang dia tertarik karena harta yatim itu sangat banyak teman-teman. Jadi dia tertarik untuk menikahinya. Tetapi apa ternyata? Tetapi lelaki tersebut tidak mampu berlaku adil teman-teman. Ke siapa? Ke orang istrinya itu dan juga ke anak-anaknya. Dan ini menimbulkan mudarat yang lebih banyak. Jadi Aisyah berpendapat, maka lebih baik jika kamu tidak mampu terhadap seorang perempuan yatim, maka kamu nikahilah bukan seorang perempuan yang bukan yatim. Kamu dapat menikahi budak kamu ataupun orang lain yang kamu cintai. Itu lebih baik bagi kamu. Terus juga asbabun nuzul ini karena dimana dulu pada zaman dahulu itu kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang terdahulu itu, mereka itu mempunyai istri yang jumlahnya sangat banyak teman-teman, bisa puluhan, tapi alhamdulillah tidak sampai ribuan gitu ya, bisa puluhan dari istri yang mereka miliki. Dan ayat ini akan mengatur umat Islam sendiri, di mana jika mereka ingin mempunyai seorang istri, mereka boleh berlebih istri dari satu, tetapi hanya dibatasi sampai 4 orang istri saja. Jadi ayat ini bukan sebuah ayat perintah ya teman-teman. Jadi ayat ini cuma hanya bisa menjadi acuan di mana diperbolehkannya hukum poligami ini. Jadi poligami dalam Islam bukan sesuatu hal yang diwajibkan gitu ya teman-teman, bukan juga sesuatu hal yang dianjurkan, tapi boleh jika ingin melakukannya, boleh. Tapi teman-teman, jika dalam Islam sendiri, jika seorang laki ataupun suami itu ingin melakukan hal poligami, Islam pun juga mengaturnya teman-teman. Islam juga mempunyai beberapa syarat yang ia harus memenuhinya itu teman-teman ya. Jadi tidak asal seorang lelaki itu ataupun seorang suami itu dia bisa langsung poligami, bisa nambah istri sampai 4 gitu ya, istrinya di mana-mana, tanpa sepengetahuan istri yang lain. Misalkan istri satu ada di Jakarta, istri kedua di Ponorogo, istri ketiga ada di Batam, itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi ada beberapa syarat juga yang harus dipenuhi oleh seorang lelaki jika ia ingin berpoligami teman-teman.
kurang lebih sedikitnya itu ada 7 syarat yang saya miliki, yang saya akan paparkan itu ya teman-teman. Jadi syarat pertama itu harus berlaku adil, dimana seorang suami itu harus mampu berlaku adil terhadap siapa? Tentunya terhadap istri-istrinya, juga anak-anaknya nanti teman-teman. Jadi seorang suami yang ingin berpoligami, dia harus berlaku adil dalam nafkah lahir ataupun batin ya teman-teman. Walaupun seorang suami tidak mampu berlaku adil sepenuhnya, tapi dia harus menunjukkan keadilan yang ingin dia tujukan. Jadi dia harus berlaku adil teman-teman, walaupun hatinya itu terkadang tercenderung kepada istri yang lain, atau cenderung lebih kepada istri yang lebih cantik ataupun lebih semampai, tapi dia harus tetap menunjukkan perlakuan adilnya terhadap istri-istri yang lainnya. Contohnya, dia dapat mengatur dari nafkah lahir ya teman-teman. Dia dapat mengatur nafkah lahir yang sesuai dengan ketentuannya. Misalkan istri pertama dapat 1 juta, ya istri kedua juga dapat 1 juta. Segitupun terus gilirannya juga teman-teman. Gilirannya juga harus diatur dengan adil, bukan di istri pertama 3 hari, di istri kedua juga 3 hari, seharinya sendiri gitu ya. Nah, seperti itu teman. Terus syarat kedua juga, di mana seorang suami jika ingin berpoligami itu tidak boleh lebih dari 4 orang istri, seperti yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 3, yang dimana seorang suami jika ingin berpoligami, dia hanya boleh mempunyai 4 orang istri, masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Oke, selanjutnya syarat yang ketiga teman-teman. Sorry ya, karena dijeda-jeda terus karena banyak iklan yang lewat di sini, banyak iklan yang lewat. Yaitu yang syarat ketiga, nafkah yang harus terpenuhi, yaitu seperti sebelumnya, dimana dia juga harus adil, nafkahnya juga harus dipenuhi, dimana jika seorang istri membutuhkan suatu hal gitu kan dari seorang suami, juga harus memenuhi, dan juga seorang suami juga harus bisa memenuhi istri yang lainnya. Nah, agak pusing kan gitu ya, jadi mendingan cukup satu aja gitu ya. Terus juga syarat keempat, dalam Islam juga mengatur seorang suami boleh berpoligami jika apa? Jika seorang istri tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ya teman-teman, di mana tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami ataupun kebutuhan keseharian suami. Karena apa? Karena istri tersebut memiliki cacat atau kelainan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan kecil harapannya untuk disembuhkan, itu seorang suami boleh berpoligami teman-teman. Jadi oke, selanjutnya teman-teman, syarat yang kelima, yaitu syarat yang kelima di mana seorang istri itu tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Jadi syarat ini juga salah satu yang memperbolehkan seorang suami melakukan tindak poligami kepada istrinya. Karena istrinya bisa mandul ataupun punya penyakit ataupun rahimnya lemah teman-teman. Jadi seorang suami boleh melakukan tindak poligami, tetapi suatu permasalahan ini mungkin bisa diselesaikan dengan kemajuan iptek yang sekarang telah berkembang, seperti bayi tabung ya teman-teman, ataupun hal-hal lain yang terkait dengan pengobatan kesuburan. Jadi poligami bukan salah satu menjadi solusi yang terbaik dalam masalah ini. Terus selanjutnya teman-teman, yang ke-7 ya, yang ke-6 ya. Yang ke-6, di mana seseorang yang melakukan tindak poligami juga itu harus orang yang berilmu teman-teman. Jadi sebelum ia melakukan tindak poligami, dia juga harus punya ilmu tentang poligami teman-teman. Jangan sampai poligami yang ia lakukan itu berimbas atau berdampak yang tidak baik terhadap istri dan keturunannya. Jadi poligami ini, Islam ini mengatur poligami atau memperbolehkannya agar apa? Agar bisa memberi dampak yang baik kepada umat Islam tersebut. Agar apa? Seperti mereka dapat memiliki keturunan yang soleh dan soleha, memperbanyak umat Islam sendiri itu. Dan yang kedua juga alasan Islam memperbolehkan poligami juga, dimana jadi seorang suami ataupun seorang lelaki itu bisa melampiaskan keinginan biologisnya itu terhadap istri-istri sahnya mereka. Jadi tidak mendekatkan mereka terhadap zina. Jadi justru tujuan poligami ini untuk menjauhkan mereka dari perilaku zina. Dan yang terakhir, yang ketujuh ya teman-teman, tentunya itu kenapa seorang suami diperbolehkan untuk poligami, agar dengan alasan
seorang istrinya itu memperbolehkan. Jadi jika ia seorang suami ingin menambah satu istri lagi menjadi istri kedua, nah itu istri pertama harus tahu dan boleh mengizinkannya juga tuh. Jadi tindak poligami ini harus berdasarkan izin seorang istri. Jadi seorang suami tidak berhak melakukan poligami karena izin orang tuanya ataupun karena kemauannya sendiri-sendiri. Jadi harus ada komunikasi yang baik antara istri dan suami, teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya poligami ini bukanlah suatu hukum yang dipelopori Islam sendiri, tapi poligami ini dimana konflik ini juga sudah lama di umat-umat terdahulu atau kaum yang terdahulu, tapi Islam mengemas dan mengaturnya kembali agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi Islam bukan juga menganjurkan atau mewajibkan poligami ini, teman-teman. Jadi poligami hanya sebagai sesuatu yang mubah. Terus kemudian Islam membatasinya dengan beberapa syarat-syarat tertentu itu, teman-teman. Dengan apa? Dengan tujuan Islam juga tetap menjaga hak-hak dan kehormatan para wanita. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan terhadap diskusi kita mengenai poligami. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar. Hidup tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Salma, pamit undur diri.